Usai Pilpres, nama Anies Baswedan kini kembali jadi sorotan. Sejumlah partai politik digadang-gadang bakal mengusung Anies Baswedan maju dalam Pilkada Jakarta. Yang paling nyata, PKS secara resmi mendeklarasikan duet Anies Sohibul untuk Pilkada Jakarta. Lalu diterimakah pinangan PKS oleh Anies? Siapa yang bakal berkoalisi? Kita diskusi. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Itu tadi kata Anies Baswedan usai PKS mendeklarasikan Anies Sohibul sebagai Cagup-Cawagup Jakarta. Apa ini artinya? Anies menerima pinangan PKS, tapi ada kalimat pimpinan partai lainnya. Kira-kira kemanakah Anies akan berlabuh? Itu kan diplomasi biasa itu. Tapi saya kira juga Anies ngerti bahwa ini akan sulit gitu loh. Jadi istilah beliau itu ketika saya akan komunikasikan, artinya Anies sedang mencari backup, ya, dukungan supaya pasangan ini tidak dipatenkan gitu loh. Jadi bukan dalam kerangka dipatenkan, justru sebaliknya, ya menurut saya Anies sedang mencari backup dari partai lain supaya pasangan ini jangan sampai dipatenkan gitu. Anies Iman, ya seperti yang saya sebutkan tadi tidak akan aman gitu. Anies ya lebih cepat dari pasangan yang lain atau tetap dari PKS tapi figurnya bukan Sohibul Iman gitu. Mardhani Pak mungkin? Ya siap, Mardhani mungkin. Karena Mardhani jauh lebih dikenal orang di Jakarta ketimbang Sohibul Iman. Memang belum dapat dipastikan bagaimana sikap Anies, tapi yang pasti sampai saat ini PKS terus membuka komunikasi politik untuk berkoalisi. Ya saya kira dengan Nasdem yang sudah clear ya. Tapi nanti PKB kan sudah declare juga dari DPW-nya, tinggal nunggu Caimin pulang dari Mekah. Saya kira nanti akan koalisi perubahan, kami optimis lah koalisi perubahan tetap solid untuk bisa mengusung pasangan Jakarta Aman ini. Ya sangat mungkin adalah PKB ya. Dan termasuk juga teman-teman PDIP ketika ingin bergabung, kami sangat mendukung sekali, sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan untuk pasangan Aman ini. Secara hitung-hitungan, PKS merajai kursi DPRD Jakarta. Total ada 18 kursi, meski itu pun belum cukup untuk mengusung calonnya sendiri maju dalam pilkada. Butuh 4 kursi lagi. Sesuai pasal 40 Undang-Undang Pilkada, pasangan calon kepala daerah baru bisa didaftarkan ke KPU jika mendapat dukungan 20% kursi DPRD atau 25% suara hasil pemilu terakhir. Tapi dengan memiliki kursi terbanyak, apakah PKS akan lebih mudah menggandeng partai politik lainnya untuk koalisi atau sebaliknya? Dan malah tetap bersikeras untuk mempertahankan kadernya maju bersama dengan Anies Baswedan. Karena memang PKS itu sebagai partai pemenang Pileg di Jakarta 2024 ini ingin menunjukkan bahwa mereka punya taring, bahwa mereka itu adalah partai politik yang punya power, punya instrumen, punya mesin politik yang kemudian bisa diandalkan untuk memenangkan pertarungan politik. Itu satu ya. Yang kedua sebenarnya ini kan pesan politik yang cukup tegas bahwa PKS di 2024 ini nggak mungkin terus-menerus hanya menjadi kayu bakar politik untuk mengusung salah satu kandidat tertentu. Tak mau lagi PKS di 2024 di Pilkada Jakarta ini hanya sebatas ronin politik, di mana kader-kadernya tidak bisa bertanding karena mereka ini adalah partai yang kuat di Jakarta. PKS bisa mengklaim bahwa mereka itu adalah partai politik yang memenangkan Pileg, mereka itu punya mesin politik, mereka punya kader-kader yang dijadikan sebagai instrumen untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Jadi pesan politik ini bisa sampai ke siapapun, bisa ke Anies, bisa ke Kim, bisa ke Ridwan Kamil, ataupun kepada PDIP yang saat ini sedang menjajaki soal kemungkinan koalisi dengan PKS. Lalu bagaimana dengan respon parpol lain? Kata PKB, kalau langsung memasangkan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman itu seolah-olah PKS sudah punya golden ticket. Nah, lain lagi sikap PDIP. Sejauh ini. Banyak nama yang menonjol tapi belum bisa dikeluarin.
Mbak, tapi rekomendasi terakhir dari PDIP itu kapan paling lambat keluar gitu Mbak? Untuk semuanya. Pendaftarannya kan masih Agustus, jadi masih ada waktu, kita tunggu aja. Yang pasti komunikasi tetap kita lakukan ke semua partai. Masih sangat dinamis dan ingat, bukan hanya Anies Baswedan, ada banyak nama lain yang juga bermunculan. Sebut saja Ahok yang digadang-gadang bakal diusung. Belum lagi nama Ridwan Kamil. Ada juga nama Kaisang yang disebut-sebut akan masuk dalam bursa Cagup-Cawagup Jakarta. Bulan Agustus nanti akan jadi penentuan siapa nama-nama yang bakal resmi diusung maju dalam Pilkada Jakarta. Pastinya jadi sorotan. Akankah koalisinya mirip seperti Pilpres lalu atau justru berubah 180 derajat? Makasih udah diskusi.